Kemudian setelah kita bawa ke bentuk baku, baru kita integralkan. Nah, bagaimana caranya membawa dari yang bentuk yang belum baku ini ke dalam yang bentuk baku? Itu kita lakukan dengan cara substitusi berubah. Nah, makanya tadi di awal di sini dituliskan diberikan mengubah bentuk integral yang diberikan menjadi bentuk integral baku melalui substitusi berubah. Nah, setelah dengan melalui proses substitusi berubah itu kalian dapatkan bentuk baku dengan bentuknya itu salah satu dari 15 inilah, itu nanti baru kalian bisa mengintegralkannya dengan lebih mudah lagi untuk memperoleh hasil akhirnya begitu. Nah, contohnya ini. Misalkan kita ingin menghitung integral ini. Jadi saya punya bentuk integralnya itu seperti ini ya. Bentar. Ini kan ada papan tulis ya, berarti harus kita manfaatkan. Nah, saya belum tahu caranya gimana biar yang di Zoom itu juga bisa ikut lihat papan tulisnya. Kalau saya Zoom pakai HP terus HP-nya ditaruh di sini, kira-kira bisa kelihatan nggak ya? Maksudnya saya ikut jadi partisipan gitu. Kita coba ya. Saya coba dulu ya. Saya ada tripod kecil, mungkin nanti dihadapkan ke layar bisa kali ya.
Kalian bisa lihat tulisannya di layar nggak? Yang ini, yang dari yang eh, apa? Dari yang zoom-nya yang Trimono itu. Ngeblur, Pak. Ngeblur, Pak. Kenapa? Ngeblur. Ngeblur. Ngeblur ya? Nggih. Oke, bentar, bentar. Masih ngeblur nggak? Sudah jelas, Pak. Hah? Jelas, Jelas? Pak. Jelas ya? Nah. Nanti saya harus pakai mic. Gak apa-apa ya, saya pakai mic ya. Biar yang di Zoom bisa dengar. Lalu tes. Tes, tes. Tes. Lalu tes, tes. Tes. Lalu tes, tes.
Oh, iya. Oh itu Mbak ya, sorry Mbak. Mas coba aku bikin ini loh, apa? Pengeras. Ya, ya. Coba pakai ini. Udah, pakai sih nggak apa-apa. Ya, kalau aku ngomong pakai ini
Tes. Halo. Ya. Masuk, Pak. Bisa dengar suara saya. Suara saya terdengar. Halo. Terdengar, Pak. Tes. Enggak. Ini aja berarti ya, Mas. Halo. Ya, ya, ini aja. Pak Fitna, dengar suara saya. Kenapa? Menggema, gema gitu ya? Ini masih menggema. Halo, halo. Kita tes suara dulu seadanya deh. Siapa tahu mereka dengar. Kalau kalau segini dengar nggak? Coba tanyakan. Kalau saya nggak pakai mic. Lebih jelas ini ya? Berarti kayak gini aja. Oke, nah ini contoh. Nah, untuk yang Zoom, kalau nanti mau lihat yang alur di papan tulis, nanti ini ya, lihatnya yang di Zoom yang Trimono ya. Iya, Nah, itu Pak. saya Zoom pakai HP saya yang saya hadapkan ke apa namanya? Ke papan tulis. Tulisannya jelas ya, yang di papan tulis nggak buram? Ya, oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi ini sebelum saya berikan contoh soal, saya akan masuk ke teori tentang mengubah integral ke bentuk baku dengan substitusi peubah. Jadi inti untuk substitusi peubah itu kan, misalkan kita punya suatu integral atas suatu fungsi yang bentuknya seperti ini. Di aksen X kali fungsi dari dx. Nah, ketika bentuknya kita temukan bentuk yang seperti ini, maka solusinya adalah kita gunakan substitusi peubah untuk dibawa ke dalam bentuk baku. Nah, bentuk bakunya seperti apa? Antara nomor 1 sampai 15 itu tadi ya tergantung nanti bentuk apa yang kita hadapi di sini. Jadi awalnya kita punya ini, terus kemudian kita lakukan substitusi peubah, kemudian kita nanti akan memperoleh bentuk bakunya.
Nah, substitusi kubah yang kita lakukan itu sebenarnya secara konsep itu sederhana ya. Yang pertama itu adalah kita mensubstitusikan B aksen X itu sama dengan U. Jadi di sini ini yang pertama, kemudian yang kedua kita mensubstitusikan DY itu sama dengan U-nya itu DX, DY-nya itu ya B aksen X, DX. Nah, bentuk ini disubstitusi, hasil substitusi kubah dari bentuk ini itu nanti menjadi integral dari FU DU. Nah, FU ini nanti itu yang bentuknya itu adalah bentuk baku. Yang bentuk persamaan ini itu nanti kira-kira itu antara 1 dari 15 bentuk baku yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Yang ini. Nah, yang ini. Jadi dengan substitusi kubah yang ini, U sama ini jadi sama dengan ini, itu nanti kita akan peroleh bentuk baku yang F2 ini yang bentuknya itu salah satu dari 15 bentuk yang saya tampilkan di layar. Nah, setelah kita peroleh itu, nanti kita baru bisa mengintegralkannya untuk memperoleh hasil akhirnya gitu. Contohnya, contoh yang sederhana itu ini. Misalkan saya punya integral dari X kuadrat X pangkat 3 plus 1 ini pangkat 11 ya, pangkat 11 dari X. Nah, kalau kita mau selesaikan dengan cara yang seperti di MSD1 bisa nggak? Bisa. Tapi apa? Tapi kita harus pangkatkan dulu 11 kali kan. Setelah dipangkatkan 11 kali, kita kalikan dengan X kuadrat. Itu kan akan butuh kalkulator. Nah, oleh karena itu, solusi yang ditawarkan itu adalah kita pakai substitusi kubah di bawah ke bentuk satu, nanti baru kita lakukan pengintegralan. Jadi salah satu manfaat dari bentuk baku itu ya ini menyederhanakan bentuk yang istilahnya rumit juga ya, rumit atau yang kompleks ke dalam yang sederhana, kemudian diintegralkan, nah, nanti kita akan peroleh hasil akhirnya. Nah, kalau kayak gini, berarti pertama kita sebelum integralkan lakukan substitusi kubah kan. Substitusi kubah. Nah, cara mensubstitusikannya kan tadi berarti ini bentuknya ini ya. FDX. Nah, berarti kalau yang ini yang GX-nya berarti apa? GX-nya apa? X pangkat 3 plus 1 ini kan. Nah, terus kemudian ini sama dengan U. Kemudian kita cari U-nya. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. DU berarti sama dengan diturunkan kan ini ya. Berapa? 3 X kuadrat. Jadi, nah, sedangkan kita kan butuhnya di sini kan ini enggak? Tinggal ini. Soalnya yang ini kan sudah disubstitusikan jadi U. Nah, sedangkan yang ini kita harus substitusikan juga kan? Karena nggak mungkin kita yang satunya U, yang satunya masih X gitu. Nah, tapi di sini adanya 3X kuadrat, padahal kita di sini adanya X kuadrat dx. Berarti kalau gini kita cari X kuadrat dx-nya berapa? Berarti kalau begitu, kalau kita punya du sama dengan 3X kuadrat dx, berarti di sini X kuadrat dx-nya sama dengan
sepertiga DU ya. Sepertiga DU. Nah, nanti dengan substitusi ubah kita peroleh punya itu sama X pangkat 3 plus 1-nya kita substitusikan jadi DU. Kemudian X kuadrat plus 1-nya kita substitusikan jadi X kuadrat DX. X kuadrat DX itu kita substitusikan jadi sepertiga DU. Nah, kemudian setelah kita masuk di sini, nanti kita sudah peroleh bentuk bakunya. Nah, bentuk bakunya berarti kira-kira jadi seperti apa? F-nya apa? F-nya berapa berarti? Yang di zoom F-nya berapa? Riko, F-nya berapa? Ya Pak, untuk FU-nya Berapa? FU-nya mungkin sepertiga X kuadrat. Ya benar nggak Pak? Gimana? FU-nya mungkin yang sepertiga X kuadrat. F-nya sepertiga X kuadrat. Yang di sini F-nya berapa? Punya kan tadi kita punya berapa? Punya mana? X pangkat 31 kan? Nah, X pangkat 31 ini kan dipangkatkan. Berarti F-nya itu ya itu. Berarti F-nya itu sama dengan U pangkat 11. Ya kan? Jadi ini kan ini pangkat 11 kan yang di dalam kan difungsikan kan? Apa dikenakan suatu fungsi dengan fungsinya itu adalah dipangkatkan 11 gitu. Ya enggak? Berarti kalau ini berarti U-nya kan pangkat 11. Apa? Sorry, F-nya jadi U pangkat 11. Nah, kemudian DU-nya berarti ini kan seperti apa namanya seperti DU itu kan tadi kan. Berarti bentuk baku yang kita peroleh itu adalah jadi integral U pangkat 11 kali sepertiga DU. Atau kalau seperti ini kan berarti sepertiganya bisa dikeluarkan ya. Sepertiganya berarti jadi keluar terus integral U pangkat 11. Nah, kalau sudah seperti ini, nah berarti kan integral U pangkat 11 berapa? Ini ya, dari kanan. Integral U pangkat 11 berapa? 1/12 U pangkat 12. Seper 12 U pangkat 12. Iya Pak. Nah, karena ini bentuk integralnya itu berarti plus C ya, jangan lupa ya. Nah, ini dikalikan kan bisa seperti dengan U pangkat 12 plus C. U-nya tadi berapa? Ini ya, ini. Berarti ini jadi seper 36 punya X pangkat 31 pangkat 12 plus C.
Hasilnya jadi seperti ini. Jelas nggak? Oh, ya kan pertama kan kita bentuknya kan punyanya ini ya, 4/11 per 3.000. Nah, kalau ada konstanta ini kan berarti bisa dikeluarkan. Kan? Oh yang ini. Masih ingat aturan integralan nih? Oh, iya iya. Ini kan integralkan. Integralnya kita kan hasilnya ini. Integral x kuadrat berapa? Gini kan? Turunannya ini kan berarti kan sepertiga kali 3 ini kan x kuadrat. Nah itu. Jadi ini tuh diperoleh dari integralan ini. Nah, kemudian hasilnya kan ini. Jadi U-nya diganti jadi tadi kan x pangkat 2 ke 1 ya kita gantikan lagi karena kan apa namanya variabel yang kita punya kan awalnya kan x kan. Nah, berarti di apa namanya dikembalikan lagi ke bentuk awalnya. Jadi x itu. Nah, terus hasilnya jadi seperti itu. Yang di zoom jelas nggak? Muhammad Rafli jelas? Jelas, Pak. Ya. Muhammad Rafli jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, jelas. Ini kan coba saya tanya Andri. Andri jelas nggak Andri? Gambarnya jelas, Pak. Oke. Ya. Berarti selanjutnya nah ini. Tadi kan ini istilahnya tadi yang soal ini tuh hitungannya masih soal yang paling mudah gitu untuk substitusi purba gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian ingat di integral itu kan ada juga bentuk trigonometri ya. Ya kan? Nah, oleh karena itu kalian tuh harus ini apa namanya harus diingat baik-baik beberapa rumus identitas trigonometri karena itu nanti apa namanya akan kita gunakan juga ya ketika kita akan melakukan substitusi berubah. Nah, beberapa rumus identitas yang perlu diingat-ingat itu setidaknya itu ada 9. Mulai dari sin kuadrat plus cos kuadrat x itu sama dengan 1 sampai yang terakhir ini. Kosekan kuadrat x itu sama dengan kotangen kuadrat x plus 1. Nah, belum selesai. Tadi kan kita sudah bahas yang ini ya, yang apa namanya bentuk yang bukan trigonometri kan. Nah, sekarang kita akan coba bahas atau kita latihan untuk yang bentuk trigonometri itu tadi. Nah, contohnya kita misalkan punya fungsinya itu adalah integral dari x per cos kuadrat x kuadrat dx. Nah,
Ini kan kita selesaikan dengan substitusi ubah juga ya. Akan kita selesaikan dengan substitusi ubah, terus biar nanti kita bawa ke bentuk baku, baru kita integralkan. Kalau ini dari dua contoh soal ini, kalau kita amati polanya, substitusi ubah kemudian dibawa ke bentuk baku itu, kalian lihat di sini. Jadi yang pertama kan ini soal kedua ya. Nah, kalau yang soal pertama itu kan tadi integral x kuadrat x pangkat 3 plus 1 pangkat 11 ini. Kalau kalian amati polanya seperti apa? Mohon maaf Pak, yang di Zoom nggak kelihatan papan tulis. Lihat yang saya lingkarin. Ini x kuadrat. Ini x kuadrat, ini x pangkat 3. Berarti apa? Polanya seperti apa? Kalau iya ya. Jadi halo? Yang Zoom? Iya Pak, yang soal keduanya nggak kelihatan Pak. Oh iya, sorry. Aduh. Berarti kita gunakannya setengah sekalian. Ya. Nah, berarti kita gunakannya setengah papan aja ya, segini ya. Oke, saya berikan garis biar nggak kelewatan. Nah, ini soal pertama kan tadi ini soal kedua, soal pertama itu ini. X kuadrat x pangkat 3 plus 1 pangkat 11 lagi. Saya tanya yang di sini. Aduh, nggak jelas. Halo, untuk yang mengikuti di Zoom, ini kan yang contoh soal pertama itu kan tadi x kuadrat, integral dari x kuadrat, x pangkat 3 plus 1 pangkat 11 dx ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada x per cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, itu untuk yang variabel x-nya, itu sudah saya lingkari ya. Di contoh 1 saya lingkari x kuadrat dan x pangkat 3, di contoh kedua juga saya lingkari ya, x dan x kuadrat. Nah, kalau kalian amati dari dua contoh soal ini, kira-kira menurut kalian dalam substitusi peubah itu polanya tuh ada pola yang itu tuh pasti nanti akan selalu kebaca. Nah, polanya menurut kalian kira-kira apa? Kalian bisa menemukan nggak? Made Sutresna. Halo Made. Pak. Polanya menurut Made seperti apa? Itu Halo? halo. Di Zoom saya kembali Pak ke PPT Pak. Gimana?
Perlu, Pak. Coba saya minta tolong Yasmin untuk bantu Made coba. Yasmin, menurut Yasmin polanya seperti apa kira-kira? Lihat dari X pangkatnya, Pak. Ya, kenapa pangkatnya? Lihat yang terbesar kayaknya. Oh, belum tepat. Normalita Fitri. Menurut Normalita polanya seperti apa yang Normalita tangkap kalau untuk variabel X-nya? Kan kalau diperhatikan ya, untuk yang soal satu itu kan variabel X-nya itu ada dua, yang satu X kuadrat, yang satu X pangkat 3. Yang soal 2 X dan X kuadrat gitu. Berarti kalau dalam bentuk integral yang akan kita bawa menjadi bentuk baku itu berarti ada pola kan. Nah, polanya apa? Berdasarkan pola pada variabel X-nya gitu. Polanya gimana Normalita? Saya masih belum paham, Pak. Pak, izin menjawab, Pak. Gimana? Izin menjawab. Ya, siapa ini? Mesya, Pak. Oke, Mesya, silahkan. X-nya pangkatnya itu berurutan nggak sih, Pak? Berurutan. Ya, jadi dalam bentuk baku itu ya. Jadi pasti ada dua variabel X yang itu pangkatnya ya, ordernya itu selisihnya 1. Misalkan di sini X sama X kuadrat, yang satunya X2 dengan X3. Bisa aja misalkan X pangkat 4 dengan X pangkat 5. Nah, jelas ya yang di zoom ya. Jelas, Pak. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok polanya kok pasti ada dua variabel X dan polanya kenapa selisihnya 1? Kenapa nggak 2? Kenapa kira-kira? Izin Coba, menjawab, Pak. kenapa? Ya, Riko, kenapa Riko? Mungkin yang pangkat terkecil itu adalah hasil turunannya dari pangkat yang lebih besar itu, Pak. Turunan pertama. Iya, seperti itu jawabannya. Ya, menurut Riko, kenapa polanya seperti ini? Itu adalah karena dalam bentuk baku itu kan tadi kan G aksen X, F dx. Nah, keterkaitannya kan antara ada turunannya kan. Nah, ketika diturunkan itu kan pangkatnya kan berkurang 1. Nah, itulah mengapa dalam substitusi ubah yang dalam integral bentuk baku ini ada dua variabel X yang pasti selisih pangkatnya itu 1, karena itu tadi biar ketika diturunkan itu bisa kita peroleh yang bentuknya G aksen X itu tadi juga. Nah, ya Riko jawabannya tepat ya. Oke, terima kasih. Nah, saya lanjutkan untuk ya soal contoh soal kedua. Nah, ini kan ada bentuk seperti ini ya. Kalau berarti ini kan bentuk trigonometri. Nah, itulah mengapa tadi saya bilang kalian juga perlu ingat-ingat trigonometri juga gitu ya. Ya walaupun menurut saya sejak SMA ya, menurut saya itu bentuk trigonometri itu salah satu bentuk yang menyebalkan. Karena apa ya? Karena ya memang kita pertama harus ingat rumusnya gitu. Artinya kalau misal nggak ingat sampai bawah salah semua gitu kan. Istilahnya kalau yang tanpa melibatkan trigonometri itu kan masih agak sedikit fleksibel. Nah, tapi yang mau nggak mau kita harus libatkan ini gitu, karena dalam matematika kita tidak mungkin dari bentuk trigonometri gitu kan. Ya bisa, tapi matematikanya kelas 3 SD.
Itu kan nggak ada bentuk trigonometri kan. Nah, oke, jadi kan ini ada trigonometri. Nah, kalau kalian ingat di bentuk trigonometri itu kan ada yang seperti ini kan. Cos. Ya, nah berarti kira-kira nanti bentuk baku yang akan kita bawa itu tuh kira-kira tuh ini ada melibatkan unsur sekant kuadrat itu trigonometrinya. Nah, karena apa? Karena ya ini sebelum kita melihat ini ada x, ini ada x kuadrat, itu kita lihat ini yang harus kita ingat. Nah, terus kemudian kalau kita sudah apa ya istilahnya tahu informasi penting gitu ya, berarti yang pertama langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mensubstitusikan kan kayak tadi itu kan. Nah, substitusinya apa? Kalau di sini punya sama dengan berapa? Nah, ya berapa punya? Berapa? Belum, bukan. Jadi kalau di sini kan tadi x kuadrat x pangkat 3 plus 1 pangkat 11 punya ini. Berarti kalau yang ini kira-kira punya yang x kuadrat ya. Jadi yang harus diingat-ingat punya itu adalah persamaan yang x-nya itu pangkatnya tertinggi. Nah, kenapa cos kuadratnya itu tidak dimasukkan untuk untuk dimisalkan cos kuadrat ini itu dianggap sebagai f-nya yang ini. Nah, yang ini loh. Iya kan? Kan di sini kan ada f dx. Nah, berarti kalau di sini dx-nya itu kan yang ini kan. Nah, kemudian substitusi yang dilakukan u-nya itu kan sama dengan dx. Nah, dx di sini kan x kuadrat. Sama dengan x kuadrat. Nah, berarti du-nya itu apa? Du sama dengan berapa? 2x ya? Coba saya tanya, barangkali ada yang ketiduran di sini. Imanta Ginting. Ya, Pak. Ini lihat yang di papan tulis ya. Lihat, Pak. Itu pemisalannya udah benar belum? Sorry, bukan pemisalan, substitusinya. Sudah benar atau belum? Yang untuk GX-nya, Pak. Iya, yang nomor 2 ya, nomor 2 ya. Sudah benar atau belum kira-kira? Yang U-nya itu sama dengan X kuadrat, itu udah benar belum? Kayaknya kosnya ikut, Pak. Kosnya ikut, kos kuadratnya ikut. Berarti menurut dipanggilnya siapa? Ginting atau Imanta? Imanta. Berarti menurut Imanta punya harusnya seperti ini ya. Seperti itu Imanta. Iya, Pak. Iya. Oke. Saya cek lagi jawaban. Tadi Made Sutresna sudah saya tanya ya. Mau saya tanya lagi nggak? Boleh, Pak. Boleh, oke. Menurut Made dipanggilnya siapa? Made aja, Pak. Oke, menurut Made U-nya yang mana nih? U sama dengan X kuadrat atau U sama dengan cos kuadrat X kuadrat? Yang jawabannya Imanta, Pak. Apa?
Yang jawabannya Imanta, Pak. Yang Yang jawabannya cos Imanta. kuadrat. Nah, selanjutnya saya tanya ke Elvira. Elvira dari tadi belum ada suaranya nih. Menurut Elvira jawabannya yang benar yang mana? U-nya itu sama dengan X kuadrat atau cos kuadrat X kuadrat? GX-nya sama dengan cos kuadrat X Ya. kuadrat, Pak. Cos, Berapa? cos kuadrat X kuadrat. Cos kuadrat X kuadrat. Nah, berarti ada apa namanya? Ada sedikit konsep yang kalian masih mungkin lupa ya. Nah, di sini. Kalian lihat PPT-nya ya? Kelihatan nggak PPT-nya? Kelihatan kan? Nah, kalau kita lihat nih. Pertama kan kita punya bentuk awalnya seperti ini ya. Ini kan. Nah, kemudian ingat di sini, substitusi yang dilakukan U sama dengan GX. GX-nya di sini kan ini. Nah, GX-nya itu ada di dalam F. Dengan F-nya itu juga adalah suatu fungsi. Nah, berarti kalau yang soal ini, integral X DX seperti ini ya, itu kan kita bisa breakdown lagi jadi seperti ini. Integral X bener nggak? Bisa saya ganti jadi ini nggak? Elvira, bisa saya ganti jadi ini nggak? Bisa nggak, Elvira? Buram, Pak. Hah? Bisa nggak? Dari sini ke sini. Halo, Elvira? Papan tulisnya nggak kelihatan, Pak. Buram di saya. Oh, iya, iya. Bentar. Udah jelas belum? Iya, sudah terlihat, Pak. Ya? Sudah terlihat papan tulis. Gimana? Halo? Tuh, sepertinya sinyalnya susah ya. Iya, Pak, sudah kelihatan, Pak. Ya, udah kelihatan ya. Nah, ini kan kita punya bentuk awalnya seperti ini. Nah, kemudian lihat lagi di PowerPoint. Berarti kalau di sini GX-nya itu kan yang ada di dalam F. Nah, F-nya di sini yang mana? Ya berarti F-nya itu adalah fungsi yang dikenakan pada X dengan pangkat tertingginya. Itu kan? Nah, kalau dilihat di sini pangkat tertingginya berapa? Yang di sini udah paham ya? Kenapa yang substitusi jadi ini? Saya tak ngurus yang di Zoom dulu ya. Soalnya anak saya itu ada dua nih. Anak di Zoom sama anak di sini nih. Halo? Coba Andri. Kalau yang fungsi ini pangkat tertingginya berapa? Pangkat X pangkat tertingginya. X dengan pangkat tertingginya berapa? Halo Andri.
Iya, Pak. Berapa? Yang lain ada yang bisa bantu jawab nggak? Riko. Pangkat tertingginya berapa? Menurut saya pangkat tertingginya itu pangkat 1, Pak, yang X itu kalau yang kedua ini. Enggak. Di dalam fungsi ini kan ada variabel X-nya kan ada 2 ya. Nah, yang pangkat tertingginya berapa? X 1. yang dengan 1, Pak. Ini X kuadrat. Ada X kuadrat, ada X. X-nya aja. Iya kan, kalau yang satunya ini kan seper, Pak. Enggak, fokus kita pertama kita cari X-nya dulu. Kita perhatikan yang variabel X-nya aja. Variabel X-nya kan ada ada X kuadrat. Nah, Iya, Pak. kalau gitu berarti yang pangkat tertingginya itu X apa X kuadrat? X kuadrat. X kuadrat ya. Nah, Iya. berarti di sini yang jadi, kalau kita perhatikan lagi, di sini kan ada G aksen X, ada GX. Berarti yang jadi GX itu yang X kuadrat atau yang X? G absen X. X kuadrat, Pak. X kuadrat ya? Iya kan? Iya, Pak. Ini loh, lihat. Di sini, kalau kita lihat di sini, itu kan di sini ada GX, kemudian ada G aksen X. Nah, GX-nya yang dikenakan oleh fungsi f. Berarti yang masuk dikenakan dalam fungsi f itu kan berarti yang GX kan. Berarti yang pangkatnya yang lebih tinggi dari G aksen X kan? Iya enggak? Yasmin? Iya begitu. Iya, Pak. Iya kan? Nah, Iya. berarti di sini GX-nya itu yang X kuadrat. Nah, F-nya ini berarti apa F-nya? F itu adalah fungsi lain yang di dalamnya itu memuat X dengan pangkat tertinggi. Berarti kalau di yang soal yang nomor 2, F-nya apa? Seperkos, Pak. Hah? Seperkos, Pak. Seperkos apa seperkos kuadrat? Oh iya, seperkos kuadrat, Pak. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau kita pecah lagi, berarti di sini kan Gx-nya itu adalah X kuadrat. Kemudian G aksen X-nya itu kan adalah X dx. Nah, F-nya itu kan berarti, maaf tadi ini harusnya cos kuadrat. Seperkos kuadrat. Misalnya itu ya, biar kita ini kan, yang di sini paham nggak? Kenapa? Yang di Zoom paham nggak? Ya, jadi dalam fungsi yang akan dibawa ke dalam bentuk baku itu pasti ada 3 komponen. Komponen pertama itu adalah Gx, komponen kedua itu G aksen X, dan komponen ketiga itu adalah F. Fungsi yang nantinya akan dikenakan pada Gx. Nah, kalau di sini itu kan berarti Gx-nya itu X kuadrat. Karena apa? Karena X kuadrat itu yang dimasukkan dalam fungsi lain, yaitu yang seperkos kuadrat itu. Gitu. Yasmin, jelas nggak? Jelas, Pak. Ya gitu ya. Yang lain gimana? Ilil Musyarafah? Ya, Pak, sudah jelas. Ya, jadi diingat-ingat ya. Pokoknya kalian harus bisa identifikasi dulu fungsi f-nya, kemudian gx-nya, dan kemudian g aksen x-nya. Baru kemudian kalian
substitusikan. Kalau ini masih kalian salah, belum bisa mengidentifikasikan, ya nanti sampai bawah akan salah semua karena itu poin utamanya tuh ada di situ gitu. Langkah awalnya tuh ada di situ. Nah, kemudian berarti udah ini kan kita udah nangkep nih GX-nya apa, F-nya apa ya. Berarti langkah kedua kita lakukan substitusi. Substitusinya berarti di sini ini tadi ya. Salah. Berarti tadi yang jawaban Made belum tepat ya. Jadi U-nya itu bukan cos kuadrat X kuadrat tapi X kuadrat gitu ya. Ya, Made. Iya, Pak. Oke. Nah, ini punya. Nah, berarti kalau punya X kuadrat, berarti D-nya apa? D-nya berarti 2X ya. 2X. DX, ini kan. Nah, tapi lihat lagi. Yang ada X DX kan. Kita di sini punyanya 2X DX. Berarti nah, ini kan yang kita butuhkan kan ini tuh berapa gitu kan. Nah, berarti kalau seperti ini berarti X DX-nya sama dengan apa? X DX-nya sama dengan 1/2 DU gitu ya. Ya. Nah, berarti U-nya udah ada, DU-nya udah ada, berarti tinggal kita susun ulang kan. Berarti bentuk bakunya itu jadi X DX-nya diganti jadi X-nya setengah DU DU. ya. Karena DU kan letaknya di belakang. D itu kan di belakang. Nah, X kuadratnya diganti jadi U, berarti jadi 1/2 cos kuadrat U. Kalau ini kan nggak enak. Kenapa enak? Ya ini, ya kan? Setengahnya keluar karena konstanta. Setengah 1/2 cos kuadrat U DU. Hasilnya sekant kuadrat setengah sekant kuadrat U plus C. Nah, ini kan diintegralkan ya. Kemudian, nah, kalau yang berdasarkan yang 15 bentuk baku itu, integral dari sekant kuadrat itu, oh ini berarti belum selesai ya. Masih DU. Integral dari sekant kuadrat U itu adalah tangan U kan. Berarti ini jadi tangan U plus C. U-nya tadi itu adalah sama dengan X kuadrat kan tadi kan. Nah, kira-kira seperti ini. Jelas nggak? Dari kan sudah tuh tadi substitusi kan, terus kemudian kita tinggal mengintegralkan kan dari sini ya. Jelas, yang ini jelas ya. Yang di Zoom jelas? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Alhamdulillah kalau jelas, saya ikut senang ya. Kak, mama. Orang mama. Oh, kakak. Lupa. Kak, mama. Kalau coba meneh. Bocor ini mikrofonnya. Nah, jadi untuk kuliah kita hari ini sampai di situ ya. Nah, saya minta tolong ya karena kondisinya masih serba terbatas seperti ini, jadi untuk yang datang ke kelas itu ya saya minta tolong bantuannya kalau misalnya ada teman yang ikut lewat Zoom kurang paham nanti bisa belajar ke kalian gitu ya. Karena kan ya saya masih beranggapan bahwa kalau tatap muka secara langsung itu kadang memahaminya itu bisa lebih cepat gitu.
Karena mungkin apa ya, kalau di Zoom itu kan koneksinya jelek atau segala macam gitu ya. Jadi ya saya mau kerjasamanya ya. Karena kan saya nggak mungkin datengin rumah mereka satu-satu gitu kan. Iya, iya. Oke. Untuk yang di Zoom ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kuliahnya saya akhiri? Untuk sekarang kayaknya nggak ada, Pak. Oke, tidak ada. Alhamdulillah ya. Berarti kalian sudah paham. Kalau misal nanti kalian ternyata pas belajar lagi ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung ke saya, atau misal kalian malu tanya ke saya, bisa tanya ke teman-teman yang hari ini hadir langsung di kelas ya. Nanti yang catatannya di papan itu tadi udah difotokan sama teman kalian yang hadir, nanti minta tolong di-share ya di grup kelas. Ya, jadi seperti itu untuk pertemuan hari ini ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan berarti kita akan belajar yang tentang integral parsial, melanjutkan yang tadi. Oke, gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.